bikin hancur, nafas lu kau bikin hancur. Halo hati gue makin hancur, yeah. Senyuman lo, aksi lo ye gue, lihat lu kau gue, hati bicara lo bikin hati, siulan lo bikin hati, nafas lu kau bikin hati, lo hati gue, hati, ya lo tuh gaya lo emang keren, lo tuh laga lo juga keren. Lalu tampang lu keren tapi otak lo kagak lo pake. Lo tuh gaya lo emang keren, lo tuh laga lo juga keren. Lalu tampang lu keren tapi nafsu lu yang lo pake. Gaya lu kau bikin, wangi lu kau bikin, oh yeah, dandanan lo bikin, bicara lo bikin hati, siulan lo bikin hati, nafas lu kau bikin hati, lo hati gue, hati, yeah, lo tuh gaya lo emang keren, lo tuh laga lo juga keren. Lalu tampang lo keren tapi otak lo kagak lo pake. Lo tuh gaya lo emang keren, lo tuh laga lo juga keren. Lalu tampang lo keren tapi nafsu yang lo pake. Lo tuh gaya lo emang keren, lo tuh laga lo juga keren. Lalu tampang lo keren tapi otak lo kagak lo pake. Lo tuh gaya lo emang keren, lo tuh laga lo juga keren. Lo tuh tampang lo keren tapi nafsu yang lo pake. Langsung aja kita sambut pembawa acara penembus batas dunia nyata dan gaib, Mr. Tukul Arwana. Luar biasa sekali. Ketemu lagi nih, bukan Pak? Silakan duduk. Luar biasa sekali. Kayaknya penontonnya pada apal semua lagu-lagunya. Luar biasa. Apa itu. Siapa, Mas? Itu lagu campur sarinya keren banget ya. Itu judulnya Tanjung Mas Ninggal Janji. Bukan, Mas. Itu pernah dinyanyikan oleh The Beatles ya, luar biasa. Luar biasa. Dan diekspor dari Inggris sana. Baik, tema kita pada malam hari temanya adalah menembus batas. Menembus dan
seperti biasa saya sekarang ditemani oleh bidadari tanpa ekor ya, luar Ekornya di depan, Mas. tanpa sayap ya, dan luar biasa yaitu Pak Iman. Siapa kalau boleh tahu? Taylor, Mas. Oh, Steve Taylor. Vokalisnya dari Iron Smash. Taylor Swift. Siapa? Taylor Swift. Oh, Taylor Swift. Kamu nggak kayak Taylor Swift atau? Kayak Ariana Grande itu loh. Kalau enggak Shania Twain. Wah. Kalau enggak Shania Twain, Christine Underwood. Nah, pemirsa, malam ini kita akan kedatangan para bintang tamu yang hebat dan mampu menembus batas kemampuannya. Yang tidak disangka dan tidak diduga, yang konon kayaknya nggak bisa, tapi ini bisa. Iya, ternyata bisa. Seperti ya? kayak kamu kalau pas kamu ketahuan majikanmu itu. Kayak seperti kamu dikejar sama temenmu itu, yang kamu nggak bisa loncat, tiba-tiba temenmu ngejar kamu, huk huk huk. Bisa. Kejar anjing dong. Bisa menembus batas. Ya. Pasti penasaran ya untuk Ibu Paimin ini. Mbak Rida ya, manis sekali ya. Pas banget untuk tayangan malam hari, pas ya. Malah kayak tadi yang saya ngomong, kayak herbal ya. Pemirsa, ingin tahu kelanjutan cerita menarik saya dan para bintang tamu saya yang luar biasa pada malam hari ini? Don't go anywhere, I'll be back. Tetap di Bukan Mat. Oke, masih di Bukan Mat. Bukan Mat. Pemirsa, bintang tamu saya yang pertama adalah seorang wanita cantik yang mempunyai hobi cukup ekstrim. Kalau dirimu hobinya apa sih? Saya hobinya Memancing persoalan. Hobinya memancing persoalan. Saya tuh kalau sama dia tuh persoalannya selalu positif terus ya. Siapa dia? Langsung aja kita sambut Caca Fredika. udah lama banget nggak ketemu ya, Mas. Iya, lama banget. Long Tunisia. Langtang Nosi. Apa? Langtang Nosi. Lamtong Nusi. Apanya? Aku pangling lihat. Pastinya. Saya tuh bisa berubah-berubah. Saya kan sebahasa bunglon saya. Tadi aku pas masuk studio sini, Ya, aku ya. hampir nggak percaya. Kok hostnya udah diganti ya jadi Ari Wibowo? Tapi itu fitnah deh. Iya, Gak iya. tahu sih aku Itu beli. fitnah ya, Mas? Kalau bintang film luar negeri saya Ben Affleck. Ben Affleck atau mungkin pemeran dari itu tadi yang jadi Iron Man itu loh. Robert Downey. Serbet Doni itu loh. Robert. Untuk lapiring itu loh. Oh, Oke, luar Mas. biasa. Thank you. Balik. Nah, biar nggak numpuk omongan, suaramu kan kenceng.
Saya kan lagi ngobrol, biar nggak numpuk salah satu aku dulu, kalau lucu kamu ketawa, kalau kamu lucu udah berhenti baru aku ngomong. Setuju nggak? Jadi biar nggak saut-sautan, kayak nonton bola U90 nanti ramenya. Mas Tukul, aku kan udah lama nggak kesini ya. Kok makin banyak ya kayaknya ya? Pastinya, ini yang kelihatan yang nggak kelihatan lebih banyak lagi. Ini kan yang nyata, yang gaib itu, wah teman-temannya mereka itu wah ada di mana-mana, ada yang di atas-atas semua. Kalau nggak percaya nanya Mbak Rida, ini ahli penerawangan. Iya, Apalagi kalau nerawang dompet lebih jelas. Dompet siapa, Mas? Kembali ke apa kabar ini bidadari cantikku Caca Fredika ini? Alhamdulillah Selamat datang di Mas, Bukan sehat-sehat, bahagia, semuanya baik-baik aja. Luar biasa ya. Penampilannya elegan sekali. Pakai baju apa aja kelihatan enak dilihat, enak dipandang, dan enak dicicipi juga. Emang masakan ya. Balik. Kamu juga enak. Enak diapain, Mas? Enak dikunyah-kunyah. Langsung aja nih untuk Mbak Caca nih, sesuai dengan tema kita malam hari ini, menembus batas. Batas ditembus-tembus. Menembus, Pak. Dirimu ternyata memiliki hobi yang cukup ekstrim ya. Memang apa saja hobi kamu nih, monggo? Banyak sih kesukaan aku karena memang aku suka sama alam, Mas, gitu. Mau nyanyi itu ya, yang itu ya. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasarnya. Katanya sakitnya karena diulang-ulang. Sambil komat apa? Alam penyanyi. Oh, bukan alam itu. Aku salah ngomong. Aku tuh suka sama alam terbuka. Wow. Sama aku juga seneng yang buka-bukaan aja. Lebih transparan. Gak ada yang ditutup-tutupi. Maksud kejujuran. Ya, nah itu lalu demen. Iya. Ngomong jujur apa? Mau ngomong jujur aja takut, apalagi jalanin yang jujur-jujur ya. Iya, Gua gitu. silakan. Jadi aku suka sama alam terbuka, Mas. Jadi aku tuh suka ke laut. Kalau ke laut aku suka diving. Terus aku suka nembak, aku suka berburu. Wow. Terus Ekstrim ya. Berarti sering ketemu teman-teman saya di hutan dong ya? Mas, tapi kalau aku bingung. Aku tuh kalau berburu kadang-kadang kan aku sampai naik pohon asem. Wow. Aku bisa tuh nunggu 3 sampai 4 jam gitu ya. Wow. Tapi kok Mas Tukul nggak lewat-lewat ya? Kok kamu nungguin Mas Tukul ngapain? Soalnya aku pengen nembak Mas Tukul. Ya kenapa harus sampai di hutan? Di sini boleh ditembak. Bedol, Mas, maksudnya. Kalau ada pohon dinaikin kamu, aku mendingan jadi pohonnya. Mas Tukul beneran mau jadi pohonnya? Apa? Oh, kalau kamu yang naikin, aku jadi pohonnya nggak apa-apa. Tapi Apa masalahnya kamu pohonnya, aku yang anu ya? Aku nggak lihat pohonnya. Apanya? Waktu itu bukan dari pohonnya. Jadi apanya? Jadi uletnya, Mas. Berarti dia udah tahu. Sejak kapan dirimu hobi menembak? Emang tidak keringetan dingin kalau memegang senjata api? Baru sih ya Mas, baru 3 tahun yang lalu lah gitu. Yang ngajarin ada family friend aku di Lombok namanya Watutu. Jadi Watutu emang suka nembak gitu. Memang hobi. Terus akhirnya aku belajar nembak di sana. Pertama belajarnya nembak target dulu Mas. Habis itu udah belajar target. Terus pas lagi punya 10 target tiba-tiba surprise banget. Watutu bilang, wah Cak, nih kamu dari semua target semuanya kena, terus yang 5 perfect gitu. Terus habis itu kayak, wah yaudah deh, coba deh kamu latihan yuk. Yaudah kita latihan. Terus akhirnya kita jalan-jalan ke hutan gitu. Terus akhirnya Rumahnya tempat kamu. habis aku berburu di situ. Habis aku stres sih, habis aku baru diputusin sama Mas Tukul waktu itu. Diputusin.
Emang layangan diputusin. Sama waktu saya di Fort Benning ya. Di mana tuh? Saya kan ngambil Cisco-nya di West Point, tapi sniper saya itu ngambilnya di Fort Benning ya. Saya itu alhamdulillah saya itu termasuk dari 10 besar lah ya. Di cara menembak sasaran yang tepat, gimana shot yang bagus. Semuanya perfect, Mas. Pastinya. Jangan bernapas, cet keluar dari jantung. Pintar deh, bener-bener. Tekniknya gitu beneran. Tekniknya seperti itu. Beneran. Mungkin maksudnya gini Mas, kalau misalkan dilihat ya kayaknya nembak tuh apa sih misalkan gitu ya. Tapi kalau buat aku itu lebih dari hanya sekedar menembak, hanya menarik pelatuk tuh lebih dari itu. Karena kita belajar buat ngontrol emosi kita, belajar buat konsentrasi, belajar untuk fokus juga gitu. Jadi itu kayak the whole package aja gitu. Wow. Jadi waktu kamu menembak salah satu sasaran, getaran deknya itu harus ditutupin, harus benar, jangan bernapas. Balik. Nah untuk Caca, jadi bukan jago sekali menembak, boleh dong tunjukin A atau kalau menembak. Ini mau tepuk tangan dong. Enggak, Rida. Untuk Ibu Paimin silakan menembak. Oh, makasih. Oke. Aku nggak perlu, aku udah punya ya kan. Di rumah di pegangan. Aku bingung, Mas Tukul itu punya pistolnya apa punya pelurunya? Gak ada yang Kalau nanya kayak gitu, ini yang lebih paham ini. Lebih jam terbangnya sudah nggak terukur lagi. Itu udah ada penerbangan tuh milnya udah banyak dia. Jadi Mas Tukul itu bukan punya peluru, tapi punyanya punya pistol, tapi sebesar peluru. Cukup. Nah, cukup menegangkan. coba ya Mas, tembak Ya, Mas. boleh. Oke. Kenain jidatnya itu loh. Posisinya Nilai bagus. Nilai 80. 70. Wah, hampir mendekati sasaran. Oke, Mas, ya. 70. Jauh banget ini. Wah, good. 100. Pas titik fokus berarti dirimu. Mas, tapi dari dulu kok aku nembak-nembak Mas Tukul nggak nembus ya? Yang lalu biar berlalu. Let is God is the win lah. Kan masih banyak orang-orang jelek lainnya. Dan sekarang dirimu. Udah sih, Mas. Aku ya. Oke, itu Bupa Ijo, ayo monggo. Nembak nih, Mas. Hah? Nembak. Ya tembak dong. Ya. Ayo Pak Tapi Ijo. kalau ditolak jangan Ayo marah Bupa ya. Ijo, ayo buruan aku. Luar biasa. Bisa kayak gitu ya. Pinter ya. Bentar. Enggak. Keren apanya? Kamu tuh belajar dari mana? Ada peluru kok terbang banget. Ini justru ini, Mas, di luar batas. Di luar batas apa ya? Itu kalau dua-duanya di luar dunia kalau itu. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya merupakan seseorang yang berprofesi cukup ekstrim. Sebelumnya kita lihat cuplikan berikut ini. Pemirsa, memanjat kelapa memang bukan hal yang aneh. Akan tetapi bagaimana jika dilakukan oleh seseorang yang tidak bisa melihat? Seperti yang dilakukan oleh Pak Nurdin, lelaki asal Majene, Sulawesi Barat ini. Nurdin dilahirkan tidak bisa melihat. Akan tetapi ia membuktikan bahwa ia mampu bekerja sebagai pemanjat pohon kelapa. Hebatnya Nurdin juga mampu memanjat dan turun dengan posisi terbalik. Kepala di bawah dan kaki di atas.
Tentu pola ini sangat tak lazim. Tapi sekali lagi Nurdin terbukti mampu menunjukkannya ketika memanjat pohon kelapa yang menjulang tinggi. Matanya yang buta membuat nyali Nurdin jauh lebih hebat dibanding pemanjat kelapa yang lain. Sebab itu ia mengaku tak pernah takut sekalipun harus turun dengan kepala lebih dulu. Di balik keterbatasannya tersebut, siapa sangka lagi, ternyata Nurdin begitu cekatan untuk mengupas ribuan kelapa milik para pengumpul. Tapi tidak ragu Pak melihat kondisi fisiknya yang buta seperti itu. Kalau keraguannya tidak, karena hasil kupasannya juga sama seperti yang normal. Tentu pekerjaan ini juga tak mudah. Akan tetapi semua itu dilakoninya demi mengumpulkan uang untuk biaya persalinan sang istri. Nurdin kini mengaku tengah bergembira karena ia sedang menunggu kelahiran anaknya yang sedang dikandung Sutra sang istri. Baik, langsung saja kita sambut Bapak Nurdin dan Irwan. Tiada yang tahu kemana ku pergi, tiada yang tahu apa yang ku cari. Geser lagi Pak, ke kiri, lagi sedikit ya. Iya. Kembali ke... Selamat malam untuk Bapak Nurdin dan Mas Irwan. Apa kabarnya? Selamat datang di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya? Nggak bisa bahasa Indonesia soalnya Mas. Oh, can speak English, never mind. Mr. Nurdin, thank you. You're welcome to Not for Eyes, Mr. Nurdin. Good, I'm fine. Gimana Pak? I'm fine. Good, I'm fine, Pak. Wah, apa Pak? Baik. Apa Pak? Itu tadi agak cepat ya, spasi. Baik Pak. Ya. Bukan tadi ngomong I'm fine Pak. Oh, gitu. I'm fine. Kalau Mas Irwan sendiri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, luar biasa. Kalau Bu Irwan gimana? Mas Tukul, Pak Nurdin ini jauh-jauh datang dari Makassar hanya untuk datang ke Bukan Empat Mata. Wow, terima kasih. Apakah reba nih Pak Nurdin dan Pak Irwan? Bukan Makassar, Majene. Majene. Apa kabarnya ini? Pemirsa, karena Bapak Nurdin ini kurang mengerti bahasa Indonesia, maka beliau akan dibantu oleh Mas Irwan sebagai penerjemah nih. Gimana Mas Irwan ini? Pak Nurdin ini, maaf, sejak kapan Bapak ini terdeteksi mengalami, maaf ini, kebutaan? Apakah sejak lahir dan sejak kapan bisa memanjat pohon kelapa ini? Monggo. Di pirang anak. Suaranya kenceng aja nggak Pak? Di pirang anak mamulo buta. Kecil dua, Pak. Buta mi anak manina pianang. Paham lah ya, paham. Apa? Ngerti Mas? Kata Kecil. Sejak lahir. Sejak lahir? Iya. Sejak lahir Mas. katanya Mas sejak lahir. Ya. Sejak waktu manjat kelapanya itu? Di pirang nama mulu mentik anjur. Ya kecil dua popek guru mi mani sikit sejak kecil dua, Pak. Katanya sejak lahir. Sudah manjat. Katanya Bisa manjat. Jangan, ini jangan-jangan lahirnya di pohon sekalian manjat lahir. Mas Tukul kalau lahir di pohon kelapa jangan ngajak-ngajak ah. Iya. katanya sejak kecil beliau ini sudah pintar manjat pohon kelapa. Karena katanya sudah latihan. Oh, udah latihan. Sudah latihan sejak kecil. Kecil ya. Jadi Kalau sejak kamu kecil manjat tembok itu sejak kapan? Tembok tetangga itu cepat dipanjatin teman saya. Itu maling Mas, itu maling. Kadang-kadang dapat gas 12 kilo, 3 kilo. Kalau boleh tahu nih Mas Irwan dan Pak Nurdin, kenapa posisinya terbalik pada saat menuruni pohon kelapa nih, monggo nih? Apa roh anak lebih mulu iro tondonong ulum daripada normal? Ni macam elok mu ditondonan dulu. Ya memang opik guru biasa dua. Katanya lebih
lebih baik di posisinya terbalik karena sejak awal memang belajar panjat pohon kelapa itu kalau turun dengan posisi terbalik, kepalanya di bawah begitu, dengan kaki di atas, kepala di bawah begitu. Karena kelapanya di atas saya jadi ini aku ngomong bener kamu kan pohon kelapa. Emang kelapa yang mana aja? Kamu kadang-kadang pola pikirnya tuh kadang-kadang agak kurang jelas. Mas, ditanya sama Pak Nurdin, kenapa sih pada ngetawain apaan katanya? Dia kenanya kenapa, ngetawain apaan? Ngetawain apa? Yang ngetawain ceritanya Pak Nurdin itu. Pak Nurdin itu luar biasa. Di sini orang-orang pada ketawa, katanya kok bisa ya pohon di atas, terus buah kelapanya ada di atas gitu. Mereka ngetawain itu. Ada pakai diulang lagi. Kan kasihan nggak ngerti. Ngomong aja di sini tempatnya orang bahagia, jadi banyak tertawa. Jadi membedakan surga sama neraka itu mudah. Di surga itu banyak orang tertawa, di neraka banyak orang cemberut. Gitu. Berarti ini tempatnya surga. Kalau di dunia udah surga, pasti di sana juga surga. Balik kalau pemirsa. Obrolan saya semakin menarik saja, jangan kemana-mana. Setelah ini tetap di Bukan Pat. Berkelana tiada yang tahu kemana ku pergi. Oke, masih di Bukan Pat. Masih semangat. Mana suaranya? Penontonnya luar biasa ya. Dari sana semua bagus. Aroma sih tetap menyengat ya. Balik untuk Caca. Apa sih yang membuat dirimu hobi melakukan hal-hal yang cukup ekstrim dan memicu adrenalin? Monggo. Nggak tahu, itu relaksasi aja buat aku, Mas. Jadi aku ngerasa kadang-kadang kalau misalkan aku udah terlalu capek atau terlalu sibuk atau terlalu jenuh dengan semua kegiatan aku butuh waktu buat menyendiri gitu. Biasanya aku seminggu sampai 12 hari gitu. Aku pilih ke satu kota atau ke satu pulau. Nah, di situ aku diving, di situ aku berburu, di situ aku berenang, di situ aku pokoknya bener-bener aku lari, tapi lari di tengah hutan atau di pinggir pantai, biasanya kayak gitu. Karena aku bisa ngerasa relax, nyaman. Terus kalau misalkan aku diving atau aku berburu, aku suka nunggu hewan-hewan lewat di atas pohon gitu kan, kita dari atas jadi ngeliat semuanya tuh kecil. Atau nggak pas diving kan kita bisa nemuin kayak siput-siput laut yang warna-warni. Kita tuh ngerasa wah, manusia tuh sebenarnya kecil banget ya, dan ciptaan Tuhan tuh Masya Allah banyak banget ragamnya gitu. Enak ya, menikmati hidup itu seperti ini. Jadi bisa menyatu dengan alam, menikmati alam yang diberikan oleh Tuhan. Alam untuk kamu, dunia ini untuk kamu ya. Makanya nikmati dunia ini dengan sepenuh hati dan dengan bekerja dengan baik, ibadah dengan baik, dan jangan sampai dunia ini terjadi kacau balau gara-gara kehadiran kalian-kalian. Sirkulasi udara di hutan, oksigennya tuh nambah. Kalau Rida sendiri pernah apa kalau refreshing itu biasanya? Kalau saya refreshingnya Shooting Mister Tukul jalan-jalan, dibayari sama orang, penginapan dibayari, wah luar biasa sekali. saya tidur, Mas, refreshing saya. Tidur dari hati ya, alhamdulillah ya. Berarti belum pernah tidur kamu ya? Teman-teman saya ini jagonya belajar sama teman saya. Kenapa dia, Mas? Kenapa? Dia nggak siang nggak malam ya, itu selalu dia sleeping beauty, tidur manis dia. Bangunnya tuh kalau ini dompetnya siapa? Wah. Cara bangunin teman saya cuma gitu. Ini dompetnya siapa ini?
Kalau nggak ada suara itu sudah nyenyak gitu. Kembali ke untuk Pak Nurdin ini. Kenapa sih lebih memilih untuk menjadi pemanjat pohon kelapa, sedangkan maaf Bapak kan tidak bisa melihat di monggo nih. Apa warna lebih mau pilih mitik anjur kulum tundonau. Latihan ini memang nih kecut Pak. Padahal ande kita. Kecut 2 Pak nak mitik ya. Katanya sejak kecil sudah latihan, sudah biasa panjat kelapa, jadi udah nggak takut Sudah lagi. terbiasa, Mas. Sudah terbiasa. Nah ini menarik nih Mas, aku boleh nanya ya Mas? Boleh. Untuk Bapak Ijo silakan. Jadi saya tertarik nih Mas, ini Pak Nurdin ini kalau misalnya kegiatan dia kesehariannya memetik kelapa itu dia sendiri apa, maksudnya kelapanya itu sendiri apa nggak ada pengawasan dari temannya atau siapa gitu? Benar-benar melakukannya sendiri dengan kondisi tidak melihat gitu? Sisa muruk mak metik o pun anjur. Iya. Sisa mundanda musulano. Dan dia sudah satu ya. Katanya sendiri. Sendirian? Tanpa teman gitu. Wow. Pak Nurdin pernah nggak pas lagi manjat pohon terus jatuh gitu terus nggak ada orang? Ruweme. Anda? Katanya enggak pernah jatuh. Nggak pernah jatuh? Nggak pernah jatuh. Subhanallah. Ini luar biasa Mas. Tepuk tangan. Ini sesuatu yang kadang nggak bisa dilakukan kita normal ya. Kita normal aja sometimes. Ya, pasti kan semua pasti ada hikmahnya kan. Ketika Allah mengambil sesuatu, Iya. pasti kan Allah melebihkan sesuatu. Luar. Nah, kamu kalau bisa ngomong cepet tak kasih 50.000. Cepet ya. Kelapa diparut, kepala diurut. 7 kali kalau cepet 50.000 rupiah. Kepala. Kelapa diparut, kepala diurut. Kelapa diparut, kepala diurut. Cepat 7 kali. 1, 2, 3. Kamu tuh taunya ngomong aja kelibet tak. Ini untuk orang gak jelas nih, kamu coba. Kepala diparut. Lah, kepala diparut. Kepala lu diparut sana. Dibikin serondeng. Balik kelek. Masa kepala diparut? Bikin serondeng apa? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, cepat, ayo cepat. 1, 2, 3. Nah, masih untuk Bapak Nurdin. Nanti dilanjut ya. Maaf, selain memanjat pohon kelapa, Pak Nurdin juga mengupas kelapa sampai ribuan butir. Apa tidak takut tergores pisau nih? Andoro maraki mau masuk ke? Anda. Mengapa? Biasa nih. Apa ando maraki? Ya. Anda minta Pak ini sangat biasa betul terbiasa. Katanya tidak takut. Sama yang tadi sudah terbiasa dan sudah menjadi pekerjaannya. Ini kaos bukan 4 mata, kaos bukan 4 mata. Ini kasih kaos nanti dibagi-bagi. Majene itu ikut Sulawesi, ikut Makassar. Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Mandar. Oh, Mandar. Suku Mandar. Polewali Mandar berarti. Polewali Mandar, tetangga. Bertetangga. Itu naiknya berapa jam lagi tuh? Kalau dari Makassar, Majene itu 6-7 jam. 6 sampai 7 jam. Bandara udah ada nggak? Tidak ada. Oh, Cuma nanti- di ibu kota provinsi Mamuju ada. Ada ya? Ini saya kasih kaos bukan 4 mata, nanti bagi-bagian. Bawa sana. Pak Irwan yang bawa. Apa ini, Mbak? Nah, kembali ke pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya merupakan band papan atas yang sedang melebarkan sayapnya dan menembus industri musik dunia. Siapa dia? Kita sambut Rim. Terlalu pakai
keren ya Mas ya. Ya harus gitu. Ini be man among men ya kayak gini nih. Jadilah laki-laki di antara lelaki sejati lainnya. Ini lelaki tapi balik karena selamat datang untuk Rip Band, Mas Andi, Mas Ovi, Mas Cikun, Mas Teddy dan Mas Magi nih. Apa kabarnya ini? Baik. Lagu-lagunya tadi keren banget tadi waktu opening dibuka mata. Balik karena sampai apal apalagi yang lagunya Raja itu tadi. Keren banget. Untuk Mas Rip ya. Menurut info dari James Bond ya, 007 ya, katanya Rip ini sedang bernapas lega karena salah satu proyek besarnya baru diselesaikan. Emang ada proyek apa nih, monggo? Proyek pembangunan apartemen. Wah, luar biasa. Ya, kami baru selesai melakukan recording album terbaru kami yang album ini direncanakan untuk bisa dirilis di Eropa Amerika. Jadi proyek besar itu membawa musik rock ke global dunia, mungkin musik rock Indonesia terutama. Tempat-tempat kuliah semua saya ini. Saya di Birmingham University 4 tahun. Ini kakak Di kelas aku, Harvard, Mas. oh kakak kelas. Ini Kang Magi. Oh ya? Dulu di Fakultas Sastra. Nggak kenal, saya kenal loh. Ini angkatan apa? Kakak kelas. Oh kakak kelas. Kamu punya adik kelas kayak gini juga? Emang dulu sekolah lu di STM? Bukan Mas, aku nggak sekolah di STM. Di mana? Di KUD lah ya. Kalistung Mas, Kalistung. Mungkin yang lain ada mau nambahin boleh silakan. Jix, namanya apa? Kok malu-malu tadi ngomongnya? Iya iya. Oh mantan. Mantan satu kelas. Ya. Mantan majikan Ya ketahuan deh. Mantan majikan saya. Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu di dokumentasi Rip pada saat rekaman musik di studio legendaris Abbey Road di London, Inggris. Silakan. Mana? Ini baru hadir, baru nyampe itu. Baru nyampe. Yep. Ya. Itu sih. Nah ini udah mulai masuk studio, mulai masuk studio di studio yang sangat historical untuk musik dunia, Abbey Road. Banyak band-band besar dunia yang lahir di sana dan kami punya kesempatan bisa merekam album baru kami di sana. Waktu pagi masuk studio, pulang sore, pulang malam. Jadi itu. Ya. Jadi, nah ini proses rekaman. Ini proses rekamannya udah di dalam studio seperti itu. Mungkin itu Magi gebuk-gebuk drum. Itu adalah mix engineering kami yang 2 kali dapat Grammy orangnya. Ya. Di sana tuh iklimnya sejuk, enak banget ya. Dekat ini panas. Bukan pikiran, tapi dompet. Balik sesuai dengan tema kita menembus batas. Ternyata Rip ini bukan hanya dikagumi oleh masyarakat Indonesia, tapi juga oleh dunia. Boleh diceritakan awalnya bagaimana kok bisa ada di London? Ada yang ngajak sampai ke London nih, monggo gimana sampai bisa sana? Ya mungkin awalnya hanya dari mimpi, tapi kita tidak menyangka akan menjadi kenyataan bahwa musik kami bisa direkam dan bisa diedarkan di negeri luar di Eropa, Amerika. Dan ternyata setelah kami merekam lagi itu, kami pun melakukan beberapa hearing lagu tersebut ke beberapa
bisa dibilang key person untuk agent dan label musik internasional, dan mereka sangat tertarik terhadap musik kami yang mereka bilang ya ini akan menjadi sesuatu untuk musik dunia karena, dan kami sih bangga karena kami datang dari Indonesia yang mengenalkan musik kami di kancah internasional, dan ternyata di sana disambut dengan baik gitu oleh para pengamat musik di sana. Kami sempat melakukan beberapa interview di majalah-majalah musik di sana, juga melakukan tes lagu kami bisa respon seperti apa sih di sana. Ternyata mereka merespon baik, dan sudah disusun beberapa panggung di festival musik internasional di sekitar 5 negara yang mulai bulan depan akan kami datangi untuk, karena berkat kemarin itu 50 negara kembali kalian. Masih untuk Rip lagi nih, kalau boleh tahu nih, ini album yang keberapa dan seperti apa konsepnya nih, monggo? Keberapa? 9. Album ke-9. Waduh. Berarti masih deket 10 lah ya. Dan ini juga 8 kan. Ini juga album di 9, tapi album pertama kami yang kami tulis semua lagunya berlirik bahasa Inggris, karena ya kami memang bertujuan untuk bisa didengar dengan mudah dan dicerna mudah oleh sekali dunia. bikin album yang bahasa tumbuh-tumbuhan itu loh ya. Biar ya enggak lah Mas, karena ini luar biasa loh Mas, karena nggak sembarangan grup musik yang bisa rekaman di Abbey Road itu ya Kang, ya pilihan loh kalau setahu aku, bener nggak ya? Ya kabarnya seperti itu, dan memang seperti itu setelah disetujui dan biasa bang, prestasi lah kalau untuk sampai ke Abbey Road itu. Kapan-kapan lo ngajak aku biar aku tuh bisa reuni sama kudanya Ratu Elizabeth juga. Udah lama nggak ketemu ya Mas? Udah lama nggak ketemu. Lagian ngapain Mas? Tapi dulu waktu saya muda tuh kalau pakai baju kayak itu loh, Rip itu tak meledain sampai ke sini loh. Kok sekarang enggak sih Mas? Ini kancingnya kok sekarang Ya nggak cocok, ini meleday, masa ini meleday juga. Kembali karena Caca suka nyanyi nggak kalau mau kolaborasi sama Rip? Udah terkenal di Inggris loh. Aduh, kalau aku tuh sadar diri aja kali ya Mas konsepnya ya gitu. Aku nyanyi memang buat diri aku sendiri. Makasih atas kejujuranmu, makasih. Daripada aku sosok nyanyi terus tiba-tiba ya nggak ada yang appreciate juga kan, jadi ya udah nyanyi just for having fun gitu. Cuman kita 2 minggu lalu ya, kita habis dari Sukabumi Mas, 2 minggu lalu terus malam minggu. Aku suka duit di sebelah sini. Sukabumi waktu itu, aku habis main arum jeram, habis kayak gitu, habis naikin air terjun juga kayak gitu-gitu. Terus malamnya kita nyanyi-nyanyi, Rif manggung. Arum jeram apa arumi basin malahan. Di Sukabumi ya. Di Sukabumi, terus ya udah aku seneng banget. Aku paling suka lagunya yang Raja. Iya, bisa nyanyikan kamu? Bisa nggak ya? Ya, Bareng ayo dong, lu. bareng dong, Apa? Kak. Mau diiringi apa kamu? Bisa. Bareng dong, Ini Kak. udah komplit di sini. Aduh, aku malu. Sini. Digain sama itu aja teman-teman. Coba dong, Kak. Tolong lagunya. Oh ya. Bana mungkin pakai mandolin ya. Tapi nyanyi bareng dong, nggak bisa nyanyi aku tuh. Lo kan kolaborasi. Mas Tukul, tapi janji dulu ya kalau suaraku jelek jangan diketawain. Sudah percaya kalau suaramu gitu aku. Bener ya? Iya, Tapi iya. kalau suaraku jelek jangan gini-gini. Itu yang salah pendengaran orang aja yang. Perjanjiannya gini, kalau suaraku jelek Iya. jangan diketawain. Soalnya selama ini mukanya Mas Tukul jelek juga aku nggak ketawain. Yang saya bilang jelek itu siapa? Saya itu nggak jelek, Tapi cuma menjijikan sekali. coba ya Mas, bareng ya Mas. Mulai. Andai ku jadi raja, apa yang minta tunjuk sini, tunjuk sana, andai ku jadi raja, uang punya ampun. Aku cuma saya begini, tapi ku bukan raja, ku hanya orang biasa yang
luar biasa. Pak Nurdin juga apal loh tadi saya lihat loh. Mas, aku Iya. tuh suka banget sama rhythmnya, tapi Iya, iya. kata-katanya tuh kadang-kadang suka lupa. Atau bukannya itu doa loh. Jadi raja kan jadi raja bener. Amin, amin. Boleh dong Pak Nurdin. Maaf untuk Pak Nurdin nih. Ngomong-ngomong soal musik ini, katanya Pak Nurdin juga jago nyanyi nih. Dan pernah jadi juara 2 sekabupaten. Monggo Pak Nurdin. Langsung nyanyi mawon, monggo silahkan. Pakai bahasa Jawa lebih ngerti dia mah. Apalagi bahasa Ukraina. Mas, nyanyinya apa lagunya? Judulnya Nyanyinya apa apa? lagunya? Lagu apa? Kembalikan dia. Kembalikan Guna dia. Asik Irama. Lagu Kembalikan dari dia, Asep Irama. Kembalikan dia Asep Irama, Mas. Oh, Asep Irama. Oh, silakan. Ayo. Oh, hafal dia. Ya, monggo Pak Nurdin. Tolonglah hambamu dari sengsara, sengsara karena cinta. Bukan kemana dan kaki hidup dalam cinta, kasih tercinta kaki tinggal sendiri. Dia yang paling ku cinta, dia yang paling ku sayang. Aku mohon, kembalikan padaku, kembalikan padaku. Bukan kemana yang kaki dalam cinta. Subhanallah, suaranya Pak Nurdin luar biasa. Tepuk tangan sekali kita Pak. Kalau Mas Irwan sendiri lagu dangdut yang disukai apa? Enggak, tidak ada Mas. Hah? Tidak ada. Masa sih? Lagu apa yang paling suka Pak Nurdin? Pak Nurdin yang paling disuka Pak Nurdin. Kamu, Mas Irwan, apa lagu? Irwan. Oh, ada sih tapi Apa? Nggak apa-apa, yang penting musiknya bagus. tidak nyanyi. Tegang Mas, tegang. Takut disuruh nyanyi nih Mas, on air nih. Apa? Tidak tahu menyanyi. Lagunya apa deh? Lagunya apa? Sukanya apa? Judulnya? Oh, tidak tahu Bang. Tidak. Saya pernah lihat nyanyi penonton pada bubar loh. Mari kalah. Luar biasa. Itu Pak Nurdin. Katanya saat ini lagi giat-giatnya bekerja karena sedang mengumpulin uang untuk biaya persalinan istrinya yang mengandung anak pertama. Monggo, silakan. Apa sangan mama ore ITM itu doi karena apa? Ya, batan turi, bayi itu. Apa rumpu kok anak mah itu malam tadi? Biasa doa masuk-masukin. Ya yang murah. Jangan ngomongin saya. Ya. Nah, Gary maksudnya. Gary. Katanya harus dengerin dulu.
Katanya sedang lagi giat-giatnya bekerja mengupas kelapa, panjat kelapa untuk menabung uang untuk persalinan istrinya yang sudah mengandung 7 bulan. Kita doakan mudah-mudahan sehat, selamat selalu. Insya Allah. Istrinya Pak Nurdin ini sudah 2 kali keguguran. Baru jadi ini baru anak pertama. Oh, insya Allah. Ya, tadi sudah kita doakan ya, semoga selamat anaknya, orang tuanya dan semuanya. Insya Allah. Untuk Rip. Makasih Pak Irwan ya. Katanya kalian juga sedang mempersiapkan rekaman ke negara Amerika dan Kanada. Kalau ngomong Kanada itu kayaknya luar biasa itu. Itu indah juga itu. Pernah dekat Cipete Utara itu. Dan menurut informasi katanya Rip akan berkolaborasi dengan Gwen Stefani, vokalnya dari No Doubt. DAWB itu bacanya apa? Gwen, Mas. Gwen. Bacanya GWEN itu Gwen ya? Gwen Stefani, vokalnya No Doubt. Serta Tommy Lee dari Motley Crue. CRUE bacanya apa? Crew. Please tell me the story, monggo. Ya, memang album ini belum selesai. Album yang dikerjakan di Abbey Road itu kemarin sempat bikin 8 lagu di sana dan masih tersisa ada sekitar kita 4 lagu yang memang direncanakan ini direkam di Amerika, di Los Angeles, dan keinginan kami ingin berkolaborasi dengan musisi idola kami semenjak ngeband dulu, siapalah nama-nama mungkin disebut, akhirnya ya mungkin yang mendapat respon cepat dan terbaik dia dari 2 nama tersebut gitu. Jadi tapi itu pun masih proses, mudah-mudahan terjadi. Amin. Ya, kalau terjadi akan bangga sekali. Amin. Rockstar internasional menyanyikan lagu ciptaannya Rif, band dari Indonesia gitu. Mudah-mudahan. Kalau ada niat baik pasti Tuhan mengizinkan. Amin. Kayak jangan pernah punya niat jelek. Kalau untuk Kanada mungkin kami hanya akan live recording di sana. Live di panggung. Live di panggung akhirnya akan ada di Kanada Canadian Music Week, dan kami akan merekam pada saat kami pentas di sana. Mungkin rekan-rekan ada yang mau nambahin, monggo silakan. Ada yang nambahin? Oh, cukup katanya. Untuk Neneng Anjarwati boleh nambahin? Mas, itu rocker loh, Mas. Tak pikir tadi Neneng Anjarwati. Kok orangnya pendiam gitu. Ini senior saya loh, sahabat-sahabat saya loh. Pemirsa, obrolan salah semakin menarik. Dia pakai kacamata. Don't go anywhere, I'll be back, right back. Tetap di Bukan Bat. Don't speak, I know just what to say. So stop this baby. Don't tell me 'cause it hurts. Oke, masih di Bukan Bat. Balik ke rek. Pemirsa, kemampuan seseorang tidak bisa diukur dengan kesempurnaan fisik maupun mental, akan tetapi kemampuan yang datang dari keinginan yang kuat. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam ini, Rip Band, Caca Fredika, Pak Nurdin, dan Mas Irwan. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Cas Giding, Cas Kurang, tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus, yang kurang berkenan jangan ambil. Tonton terbuka tuntas, dan cara berkomitmen untuk kenal. Lihat kami di layar kaca 5 kali dalam seminggu.